setelah Piagam Madani disepakati baik dari pihak muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Yasrib ataupun dari sahabat Ansor, dari puak-puak sahabat Ansor, dari suku-suku sahabat Ansor yang terbesar Bani Hajraj dan Bani Aws beserta puak-puak Yahudi, semuanya telah sepakat untuk menjadikan Yasrib kota suci, kota yang terpandang, kota yang terhormat. Memang pada saat perjanjian tersebut Yahudi Bani Quraidah belum melaksanakan kesepakatan perjanjian untuk melakukan persekutuan. Yahudi Bani Quraidah yang berada tidak jauh ke arah utara belum melaksanakan perjanjian persekutuan dengan pihak muslimin, ataupun Bani Khaybar, Bani Padang belum melaksanakan persekutuan dengan Rasulullah alaihi salatu wasallam. Tapi tak lama kemudian Bani Quraidah, Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Padang semuanya melaksanakan perjanjian bekerja sama seia dan sekata dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah persembahan daripada Rasulullah alaihi salatu wasallam, memberikan peradaban baru, dunia baru, yang mana dunia saat itu adalah dunia dikuasai oleh bangsa Kirani, dunia kekerasan, yang mana yang kuat menindas yang lemah, yang besar menghimpit yang kecil, yang kaya merendahkan si miskin. Tapi setelah adanya Piagam Madani, kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan untuk berbicara dengan kebenaran dijamin dengan perjanjiannya Madani atau hak Madani. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, setelah 13 tahun dari kerasulan menginjak 14 tahun berada di Madinatul Munawwarah, atau lebih dikenal pada saat itu adalah Madinatul Rasul. Jadilah Yasrib sebagai kotanya Rasul, kotanya Nabi. Dari sanalah orang-orang yang mendapat penindasan dari bangsa-bangsanya sendiri, dari kaum-kaumnya sendiri, dari suku-sukunya sendiri mendapatkan kedamaian, mendapatkan ketentraman, bisa melaksanakan kebebasan, melaksanakan agama, beradanya Yasrib Madinatul Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga apabila ada berkumandang, maka dari pelosok Madinah bersegeralah menjemput adzan yang dikumandangkan Bilal al-Habsyi, sehingga ketentraman, kedamaian dari orang-orang yang siap dengan penderitaan demi keimanan, kesengsaraan demi keimanan, hari itu dirasakannya. Enaknya beribadah, tentramnya beribadah, tidak ada lagi gangguan dari Quraisy, tidak ada lagi fitnah dari sesama, tidak ada lagi yang mempropaganda fitnah terhadap kaum muslimin. Segala sesuatunya dijamin, segala sesuatunya terjamin, dan akhirnya sahabat Rasulullah siap untuk menatap hari esok yang lebih cemerlang. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, setelah keadaannya stabil, lalu Rasulullah memikirkan langkah apa yang perlu dilaksanakan untuk menambah kewibawaannya kaum muslimin wal muslimat, kewibawaannya kota Madinah yang semakin lama semakin dirasakan oleh puak-puak yang
masuk Islam, sisa-sisa dari kaum Hajraj, sisa-sisa dari kaum Aus, sisa-sisa yang belum bersekutu dengan Rasulullah, semuanya merasakan adanya getaran kekuatan dari pihak muslimin yang telah mendatangi piagam Madinah. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maulid, silih Maulid, Jumadil awal, Jumadil akhir, Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Pada bulan itulah mulai diterapkannya puasa Ramadan. Tahun ke-14 daripada kerasulan ditetapkannya Ramadan. Dan sekaligus di tahun itu ditetapkannya zakat. Zakat ditetapkannya pada bulan Ramadan tahun ke-14 setelah Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada tahun itu di Syawalnya Rasulullah melanjutkan pernikahannya dengan Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, yang mana pada saat itu berusia 11 tahun. Nah, inilah langkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus memberikan bukti bahwa Rasulullah adalah seorang nabi, seorang ayah, seorang suami yang sangat santun, yang sangat sayang. Dan dari sanalah segala duka, segala luka yang dirasakan waktu di saat Rasul berdakwah di daerahnya sendiri, mengajak kaumnya kepada Islam. Di sanalah ada ketentraman. Aisyah ini adalah gadis yang pertumbuhannya bagus, namun tidak lupa dengan usia yang menginjak remaja dengan permainan-permainannya. Dan Rasulullah tidak canggung ikut dalam permainan tersebut. Nah, disinilah sifat kemanusiaan yang sangat sempurna, yang sangat ideal sebagai figur manusia di saat kita sekarang ini, sebagai contoh suri tauladan yang bagus. Dan kita sebagai jiwa muslim wajib untuk menerangkannya, wajib untuk membelanya. Jangan sampai tergiur dan tergusur oleh arus peradaban yang tidak jelas kitab sucinya. Hanya mengandalkan hawa nafsunya, hanya mengandalkan egoismenya, hanya mengandalkan naluri kasarnya, sifat-sifat yang sangat jeleknya. Dan kita lihat banyak di antara saudara-saudara kita yang tergusur dengan peradaban-peradaban yang tidak jelas asasnya. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Insyaallah dengan penjelasan Al-Quran dan sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Indonesia sebagai mayoritas muslim, pemeluk Islam terbanyak, kita akan melihatnya bagaimana Indonesia bangkit dari keterpurukan keimanan. Dan apabila iman sudah bergerak, tidak mungkin orang yang beriman tidak takut terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan yang sempurna, jangankan yang luar biasa, Abdullah bin Umi Maktum pun orang yang buta takut sama Allah. Apalagi orang-orang yang seperti kita, mata jelas, telinga jelas, tubuh kita semuanya tidak ada yang kurang. Khuliqal insanu fi ahsanit taqwim, dijadikannya manusia dengan postur tubuh yang sangat sempurna. Tinggal isilah jiwa-jiwa kita dengan kesempurnaan dari Al-Quranul Karim dan
sepak terjangnya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat-sahabatnya yang sangat setia, sehingga mereka mendapat gelar dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan keridhaannya terhadap Allah dan Rasulnya radhiyallahu taala anhum. Nah, inilah batu pertama. Dan memang Rasulullah dijadikan batu pertama sebagai contoh akhlak yang bagus. Ada di antara sahabatnya yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang disenangi oleh manusia?" "Tut'imu ta'am wa taqulu salam ala man arafta wa ma lam ta'raf." Kasihlah mereka makan dan tebarkanlah salam kepada orang yang kau ketahui dan kepada orang yang tidak kau ketahui. Di satu sisi dalam khutbahnya man istata'a ayyan jiya wajhahu minan nar walau bisyaqqatin minat tamar fal yaf'al fa illam yastati fa bi kalimatin thayyibatin fa innal hasanah tujza asyra amsalihah. Barang siapa yang bisa di antara kalian membebaskan dari api neraka dirinya walau dengan sebiji kurma, maka lakukanlah. Apabila tidak mampu, maka dengan ucapan yang bagus, karena kebaikan akan dibalas oleh Allah dengan 10 kebajikan. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam pergaulannya Rasulullah pada suatu hari beliau menghampiri sahabat-sahabatnya yang sedang berkumpul. Lalu dengan serempak sahabatnya berdiri, dan Rasulullah, la taqumu kama taqumul ajaib lil ajaib. Janganlah kalian berdiri seperti berdiri terhadap orang asing. Dan Rasulullah di antara khutbahnya, la tatruuni kama qara'atin nasara Isa bin Maryam. Janganlah kalian memuji-muji aku seperti memuji-muji Nasara Kristen terhadap anak Maryam. Innama yuhlikuna alladziina min qablihim an taj'alu anbiya'ahum idan. Di antara yang telah menghancurkan agama-agama terdahulu adalah terlalu berlebih-lebihan terhadap para nabi-nabinya, terhadap para rasul-rasulnya. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dan apabila dia berkunjung terhadap satu kumpulan manusia dan telah ditetapkan tempat beliau di mana beliau berada, namun tempat tersebut telah diisi oleh orang lain, dipilihlah tempat yang kosong. Inilah sifat kemanusiaan yang sangat sempurna diperlihatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah suri tauladan yang sangat bagus untuk kita jadikan pegangan. Dan disinilah letaknya kemuliaan seorang Rasul akhir zaman, Nabi yang terakhir sekaligus Nabi awal untuk seluruhnya umat manusia. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Begitu keadaannya telah stabil, seluruh sahabatnya telah stabil, dan diutusnya adalah Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu untuk berpatroli
di sekitar wilayah Madinatul Munawwarah, menjaga keamanan dan kenyamanan sekaligus ketertiban bagi penduduk Yasrib pada khususnya dan penduduk sekitar Yasrib pada umumnya. Patroli daripada tentara-tentara muslim dilaksanakan, dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muttalib, membawa tidak kurang sekitar 60 pasukan, terus menyusuri ke batas-batas kota Yasrib. Dan memang di sanalah bertemu dengan Umar bin Hisam atau Abu Jahal yang telah bepergian berdagang dari Syam melewati Suriah. Namun apa gerangan? Terjadi percekcokan antara Hamzah bin Abdul Muttalib dengan Umar bin Hisam atau Abu Jahal. Tapi dengan kabilah setempat tersebut dilarangnya. Dan memang Islam tidak dijadikannya dengan pedang. Tidak mungkin kekuatan pedang menjadi pendukung utama untuk agama Islam. Agama ini adalah agama intelek, bukan agama yang mengandalkan anarkis. Maka ayat pertama yang diturunkan, Iqra. Setiap pribadi muslim harus bisa membaca, bukan bisa mencerca atau mencela. Nah, inilah yang harus kita tanamkan. Dan mari kita mulai beristighfar dan tobat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar mana harapan dunia yang mana mengharapkan kebangkitan Islam dari Indonesia, dikarenakan melihat daripada kuantitas bahwa pemeluk Islam terbanyak sedunia di Indonesia. Untuk itu, mari kita sadarkan saudara-saudara kita yang menganut agama Islam. Baik, kita mulai dari diri sendiri, dari keluarga sendiri, dari saudara-saudara kita sendiri. Apakah itu paman, uang, nenek, kakek, bapak, ayah, atau adik sekalipun. Mari kita ajak mereka untuk mengenal Islam dan membaca apa yang telah terjadi kepada kita, apa yang telah diperbuat oleh Allah untuk kita. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan mudah-mudahan nanti negara Pertiwi, Indonesia yang tercinta, yang konon katanya dikasih negara yang subur, makmur kemahrifah rohani. Tapi janganlah sampai negara ini seperti negara Sabah, dikarenakan kubur ahli-ahlinya, dikarenakan koruptor para pemimpinnya. Nah, disinilah jiwa-jiwa muslimnya harus kita ketuk, jiwa-jiwa Islamnya harus kita panggil. Insya Allah dengan kita membacanya Al-Quran dan sejarahnya Rasulullah, ini bukan cerita lama, ini bukan itu-itu saja. Bukan, kita tidak pernah mengatakan bahwa kita melaksanakan sholat rakaat awal dengan Fatihah, rakaat kedua dengan Fatihah, rakaat ketiga dengan Fatihah, rakaat keempat dengan Fatihah. Tidak mengatakan itu-itu saja. Karena mamin waqtin ila wahmata rahmatun. Kenapa demikian? Kita makan nasi setiap hari, tidak pernah mengatakan nasi itu saja. Kenapa terhadap keimanan? Kenapa terhadap akidah kita mengatakan itu saja? Tapi kita melihat nasi, tidak pernah kita mengatakan nasi itu saja. Nah, inilah nanti dalam surat Abasa, coba lihatlah, renungkanlah makanan yang kita makan, makanan yang kita konsumsi. Dengan bulan Ramadan ini, maka jelaslah apa yang menjadikan undang-undang perserikatan bangsa-bangsa hanyalah menjunti
untuk itu kita buktikan bahwa kita adalah seorang muslim. Washhad bi anna muslimun. Saksikanlah bahwa kita orang-orang Islam. Nanti ini dalam surat Rasulullah yang akan disebarluaskan oleh utusan-utusannya terhadap Kaisar Romawi, terhadap raja-raja Kisra, terhadap penguasa-penguasa Bosan, raja-raja Najasyi, dan raja-raja Emirat di sekitar Jazirah Arab akan dikasih surat oleh Rasulullah. Apabila mereka membangkang, washhad bi anna muslimun, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang Islam, orang-orang yang muslim. Dan mari kita buktikan bahwa kita adalah orang-orang yang Islam. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dan silakan saudara lihat kembali apa bunyinya daripada piagam Madinah. Ada sisi apa yang terkandung dalam piagam Madinah tersebut. Dan memang itulah yang menjadi cita-cita dunia, menjadikan dunia ini bukan menjadikan dunia yang seperti neraka, tempat kehinaan dan kesengsaraan, dikarenakan oknum-oknum segelintir orang yang ingin kekuasaan dan haus kekuasaan. Jadilah dunia ini bagaikan neraka. Jadilah penindasan terhadap orang-orang yang sengsara. Dan kalau kita bangkit, insya Allah. Dan memang pada saat ini setelah kita baca ajibatul ajibah laisa laha min dunillahi kashifah afaminna al-hadis ta'jabun. Ajibatul ajibah, telah dekat hari kiamat. Dan apabila orang-orang muslim sedunia kembali kepada Al-Quran, maka terlihatlah tegaknya hari kiamat, tegaknya hukum Allah, hukum yang tidak akan berubah seperti hukum matahari. Dari berapa abad matahari diciptakan oleh Allah, tidak pernah matahari mengalami perubahan. Bulan tidak pernah yang namanya bulan mengalami perubahan. Halilintar tidak pernah yang namanya halilintar mengalami perubahan. Walam takul li sunnatillahi tabdila. Tidak akan dengan sunat-sunat Allah ada perubahan. Kenapa? Kita jiwa-jiwa muslim dengan satu kantung salimi, satu dus salimi, masih ada yang mau berubah. Nah, untuk itu marilah kita kaji Al-Quranul Karim dan sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah setelah ini Rasulullah terus mengadakan patroli, mengadakan ekspedisi dengan para sahabat-sahabatnya. Tujuannya bukan untuk mencari perang, bukan untuk menantang perang, tapi untuk menjaga kestabilan kota Madinah, kota Yasrib, Madinatul Rasul. Dan insya Allah nanti akan dijelaskan ekspedisi ini untuk apa, ekspedisi ini untuk apa. Kalau sekarang yang dikatakan ekspedisi adalah jualan ciki. Kalau dahulu Rasulullah ekspedisi itu untuk menanamkan ketentraman, kedamaian sekaligus syiar Islami. Kalau sekarang kita bawa truk yang disebut ekspedisi itu membawa produk. Dan demikianlah dulu kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita telah mengenal bahwa disyariatkannya saum Ramadan atau puasa Ramadan di tahun ke-14 setelah Rasulullah menjadi Nabi dan menjadi Rasul. Dan setelah perjanjian Madani disepakati oleh
kaum Ansor, Muhajirin, puak-puak Yahudi, dan Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Padang, dan Yahudi Bani Khaybar. Dan nanti terus Rasulullah mengadakan perjanjian damai, menjanjikan persekutuan dengan kabilah-kabilah yang jauh daripada Yasrib al-Munawwarah. Dan inilah yang harus kita bentangkan. Terus kita mengajak saudara-saudara kita untuk pengajian mengenal Al-Quran dan mengenal sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada rekan-rekan sahabat kita yang telah dengan ikhlas dan ridho untuk meluangkan waktu dan tenaganya. Semoga mereka menjadi figur suri tauladan kebangkitan Islam di Indonesia, khususnya di diri kita masing-masing. Demikian penjelasan sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.